Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pagi ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Pembelajaran tematik muatan IPA tema 6 kelas 4 SD. Mari belajar dan berkreasi bersama Pak Rian Rio dan Bu Vina di Rian Rio Official Learning Channel. Daur hidup, apa itu daur hidup? Daur hidup adalah tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Daur hidup disebut juga dengan siklus hidup. Jadi misalnya ayam, bebek, kemudian burung itu misalnya dari telur, kemudian menetas jadi anak ayam, anak bebek, anak burung, kemudian jadi dewasa, makin besar menjadi dewasa dan telur lagi. Itulah disebut dengan daur hidup. Atau misalnya hewan lain seperti kuda dewasa melahirkan ada anak kuda menjadi membesar, remaja menjadi dewasa. Itulah siklus hidup atau daur hidup makhluk hidup. Coba kita amati apa ini. Coba ini apa? Ya, betul. Ini kupu-kupu ya. Kupu-kupu bagus ya. Anak indah, suka nempel di bunga ya. Iya. Ini anak bisa lihat di YouTube ya, banyak sekali tentang hewan-hewan. Ini bagus sekali untuk kita tonton. Ya, berkaitan dengan kupu-kupu pasti suka dengar kata ini, metamorfosis. Metamorfosis itu apa ya? Ayo kita bahas berikut ini. Metamorfosis merupakan suatu perkembangan pada hewan tertentu. Tidak semua ada metamorfosis ya. Seperti tadi, ayam, kuda, kambing tidak bermetamorfosis ya. Jadi metamorfosis merupakan suatu perkembangan pada hewan tertentu yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur tubuhnya setelah lahir atau penetasan. Jadi ada perubahan yang berbeda dari tahapan ke tahapan berikutnya. Kita bahas daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Kita bahas satu-satu ya. Nih coba perbedaannya nih. Yang sempurna itu contohnya kupu-kupu, yang tidak sempurna yaitu ini kecoa. Coba dari telur sama telurnya. Tapi kalau yang sempurna ada menjadi larva. Larvae bahasa ilmiahnya. Kalau cucunguk atau kecoa ini ada langsung nimpa muda. Kemudian kalau sempurna ada pupa atau kepompong. Kalau yang tidak sempurna ini hanya menjadi nimfa selanjutnya. Kemudian kalau yang sempurna dari pupa atau kepompong menjadi menetas menjadi dewasa. Kalau yang tidak sempurna hanya menjadi dewasa, dari nimfa menjadi dewasa atau imago. Kita bahas lebih rinci ya. Metamorfosis sempurna apa saja? Apa itu? Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan yang saat lahir berbeda dengan induknya. Contohnya kupu-kupu, nyamuk, lebah, dan katak. Sebenarnya masih banyak ya. Bapak hanya menjelaskan di sini hanya 4 saja, tapi sebenarnya banyak. Contoh ini, kupu-kupu yang sering kita dengar ya. Tadi ada videonya juga. Jadi ada satu
pertama tahapannya yaitu telur. Telur menetas menjadi ulat atau bahasa ilmiahnya larva. Ulat kemudian setelah lama-lama pada fase tertentu, waktu tertentu menjadi kepompong. Jadi ulat itu masa di mana dia makan terus. Lama-kelamaan menjadi kepompong, berpuasa beberapa saat, kemudian dari kepompong menetas. Jadi menetasnya dia 2 kali ya. Menetas menjadi dewasa atau imago. Telur, kemudian larva, pupa, dan imago. Pupa dewasa. Setelah yang lain yaitu nyamuk. Nyamuk pun seperti itu. Imago atau nyamuk dewasa bertelur. Telurnya kemudian menetas menjadi larva. Larva ini ada beberapa tahap lamanya, besar-besar. Ini adanya di air kalau larva nyamuk. Kemudian menjadi pupa, pompong. Setelah menjadi pompong menjadi imago atau dewasa. Satu lagi. Oh, 2 lagi. Ada lebah. Lebah pun seperti ini. Kalau lebah itu uniknya lebah dari telur menjadi larva, dari larva menjadi pupa, dan ada 3 jenis. Ya. Ada yang tidak bersayap, ada yang menjadi sayap, dan ada yang menjadi sayapnya ini menjadi lebah induknya yang besar yang paling banyak menetas, kan banyak telur. Ya, yang bertelur banyak. Ini kalau tawon dan lebah ini ada ratunya. Kemudian ini selain dari kalau tadi kebanyakan itu insekta atau serangga ya. Ternyata bukan hanya di serangga, ada juga di hewan lain namanya amfibi. Jenis lain amfibi. Contohnya katak atau kodok. Kalau katak ini yang hijau ya, misalnya. Itu dari telur menjadi cebong atau berudu. Ini tidak ada kakinya. Jadi seperti ikan ya, ada di air. Kemudian berudu itu ada berudu berekor, tidak ada kakinya. Kemudian sebenarnya ada lagi tahapannya yaitu berudu berkaki, ada ekornya. Kemudian berubah menjadi katak muda. Katak muda masih ada ekornya, ya. Terus ada ekornya katak muda. Kemudian ekornya menghilang menjadi katak dewasa. Katak dewasa bertelur kembali. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, contohnya apa? Kecoa, jangkrik, dan belalang. Masih banyak lagi ya yang lain, tapi ini yang Bapak contohkan. Nih, perbedaannya gini. Ketika dewasa, dia bertelur, menetas menjadi nimfa. Nimfa 2 tahap, nimfa kecil sama nimfa besar. Tumbuh menjadi imago atau dewasa menjadi dewasa kedua nih. Jadi hanya 3 tahap. Kalau yang sempurna ada 4 tahap. Belalang pun ini dari belalang dewasa bertelur, telur menjadi nimfa kecil, membesar. Tapi semuanya hanya perubahan ukuran, bukan bentuknya tidak berubah. Tapi hanya ukurannya saja yang berubah. Dari nimfa ke remaja dan dewasa. Itu lagi jangkrik pun itu. Jangkrik dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimfa menjadi nimfa remaja, kemudian menjadi imago atau dewasa. Itu saja yang dapat Bapak
sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Terima kasih, semoga manfaat. Tugasnya yaitu 1. Meresume apa yang telah Bapak sampaikan untuk mengecek apakah anak sudah paham atau belum. Terima kasih. Terima kasih telah menyimak konten channel ini. Ingat terus like, subscribe, comment, dan share jika manfaat. Terima kasih.